Kekuatan kita nggak seberapa, kita hanya instrumen. Tapi ada kekuatan di balik manusia, itu ada dua kekuatan yang saling bertabrakan, nama kekuatan setan dan kekuatan Tuhan yang besar. Ini perlu kita pelajari dan kita perlu miliki dalam hidup kita, bukan cuma dengar, tapi miliki agar kita mengalami namanya kemenangan demi kemenangan, saudara. Nah, Roh Tuhan ada padaku, untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan dan memuridkan. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang kami nikmati, karena firman-Mu lah yang membuat semua kami menikmati kemenangan, menikmati segala janji-janji Tuhan. Kami tak bosan, tak henti-hentinya ingin mendengar, merenungkan kembali firman-Mu. Wahyukan isi hati-Mu ya Tuhan. Beri kami hikmat dan pengertian kalimat bahasa yang sederhana, untuk kami mudah memahami, mengerti firman Tuhan. Dan firman itu yang menyembuhkan, merubah hidup kami di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom sekali lagi, shalom. Kita baca firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ayat 42 sampai ayat yang ke-47. 1 Samuel 17 ayat 42 sampai ayat yang ke-47. Mari kita berdiri, kita baca ayat-ayat ini dengan cara bergantian. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Cerita Daud Goliat ini dari sekolah minggu, dari generasi ke generasi pasti orang sudah tahu, sudah hafal. Tetapi tidak mengapa kita pagi ini merenungkan tentang peristiwa ini, dan tema yang akan kita renungkan bersama adalah berkat mengandalkan Tuhan. Saudara, kata mengandalkan Tuhan itu menjadi tema yang sangat luar biasa, dan itu menjadi kata sifat tindakan seseorang untuk mengandalkan sesuatu. Nah, kalau kita pelajari kisah antara dua tokoh ini, satu masih kecil, merah-merah, ya, kata merah-merah ini artinya bule semuanya, hidup pirang, kulitnya merah, ya, rambut juga pirang merah, saudara. Nah ini, polos itu gambarannya. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi, kita akan lihat apa arti kata Goliat, saudara. Goliat artinya menurut kamus, ya, mengatakan bahwa artinya dia seorang, ya, pembuangan, saudara, pembuangan juru tenung. Nah ini, juru tenung berarti dia tidak hanya mahir dalam mainkan senjata, tapi dia punya kekuatan magic yang sangat kuat, saudara. Nah ini, ya, ditopang dengan fisik yang begitu besar, ya. Ada dua kamus yang mengatakan, ada satu berkata 2 meter 8, ya, 2 meter 80, sudah tinggi badannya hampir 3 meter, itu kamus Browning, saudara. Ensiklopedia berkata dia tinggi badan 3 meter 20, saudara. Tinggi sekali, 3 meter tinggi badannya. Jadi fisik yang besar, kekar, ditopang dengan, ya, kekuatan spiritual, ya, ilmu sihir, ya, dia ini seorang juru ya,
Tenung saudara, orang ahli tenung begitu saudara. Kekuatannya saudara. Jadi saudara kalau ketemu orang model ini kira-kira gimana kalau zaman sekarang? Di hutan sendiri ngoni dua dang. Kung dia itu membuka mata aja, wah orang setafore. Nah sudah gemetar, nah ini kekuatan. Jadi dia nih saudara, itu menggambarkan bahwa kekuatan apapun di bawah kolong langit ini kita bisa kalahkan. Amin. Jangankan Goliat saudara, api ya di dalam gua ya perapian di zaman Sadrak Mesak Abednego bisa tidak berdaya api tersebut saudara. Minyak goreng dan panas menggorengkan Yohanes saudara sebelum dibuang di Pulau Patmos. Saudaraku tidak bisa membuat tubuhnya hangus. Nah hari ini kita akan belajar spesial tentang kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Supaya kita tidak gemetar menghadapi kesulitan model apapun yang datang menakuti, yang datang menghancurkan manusia. Tuhan berjanji, dia menyertai, dia membela kita. Bila amin. Nah ini saudara, jadi itu ya, Goliat artinya pembuangan juru tenung saudara. Sementara Daud artinya yang dikasihi. Nah ini, yang dikasihi Tuhan. Itu Daud, dia pengertian nama Daud. Ya nama itu ada arti saudaraku. Ya. Jadi Daud yang dikasihi, artinya orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan saudara, tidak perlu gentar. Kekuatan kita enggak seberapa, kita hanya instrumen. Tapi ada kekuatan di balik manusia, itu ada dua kekuatan yang saling bertabrakan, nama kekuatan setan dan kekuatan Tuhan yang besar. Ini perlu kita pelajari dan kita perlu miliki dalam hidup kita, bukan cuma dengar. Tapi memiliki agar kita mengalami namanya kemenangan demi kemenangan saudara. Nah, ada 3 hal yang saya bagikan tentang Daud dalam pertempuran ini. Karena kita ini ibadah raya bukan sekolah saudara. Kalau sekolah bisa 3 SKS saudara 1 semester ini. Nah itu. Jadi kita lihat sini sudah ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, apa kekuatan Daud? Yang pertama, hatinya tulus kemerah-merahan. Nah ini. Kekuatan hati yang tulus identik dengan nurani murni saudara. Jadi kita lihat bagaimana kita bisa mencapai kemenangan. Usahakan diri kita dari waktu ke waktu nurani kita murni. Amin. Ini penting saudara. Kalau hati kita enggak tulus baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, jangan percaya engkau dapat kemenangan. Kita akan melihat berbagai macam konflik dari kecil sampai besar. Dan kita tidak bisa akan kalahkan. Kenapa? Karena iman kita kandas, saudaraku. Iman jadi kandas. Satu ayat ini memberi kita satu pernyataan. 1 Timotius pasal 1 ayat 18 dan 19. Kita lihat saudara. Nasihat Paulus kepada Timotius menghadapi masa sukar. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Perhatikan, ya, hati yang tulus itu sama dengan nurani yang murni, saudara. Ayat 19 di bawahnya. Perhatikan. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, baca sambung semua. Dan karena itu, kandaslah iman mereka. Kekuatan iman seperti apa saudara? Tuhan kita besar dan hebat seperti apa? Tapi Tuhan tunggu nurani murni baru dia bekerja. Itu masalah di situ saudara. Makanya setan tahu sekali bagaimana menghancurkan manusia. Bikin manusia kepahitan. Kelar, Tuhan gak kerja. Halo? Jangan kita mau dibohongi oleh apapun saudara. Jangan kita kehilangan surga hanya karena kepahitan, jengkel, kemarahan, hal-hal sepele kecil saudara. Jangan. Pernah ada video saudara, ada seorang hamba Tuhan di Afrika sana. Ya, dia ini pergi ke kota mau beli beras saudara. Ini kendaraan saudaraku ditabrak mati. Tertabrak. Mati saudara. Datanglah penginjil Jerman saudaraku. Namanya Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke sudah tua dan meninggal, baru tahun kemarin meninggal, saudara. Mereka bikin KKR, saudara, di daerah Afrika ini. Lalu
Istrinya dengar firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 35, saudara. Itu muncul rema ke hati istrinya. Tunjuk di layar dulu. Ibrani 11 ayat 35. Ya, naik. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain dibiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka boleh beroleh kebangkitan yang lebih baik, saudara. Nah, ayat ini muncul di hati istrinya. Suami istri hamba Tuhan sederhana di desa gereja itu masih kayu, saudara, ya, masih sederhana sekali di gedung, saudaraku. Dan dia ini pergi beli beras, beli makanan di kota, saudara. Tertabrak mati, saudaraku. Lalu mereka mau kuburkan, istri berkata tidak, tunggu. Dia mau dihidupkan. Kebayangkan orang mati tabrak itu, ini dada hancur, saudara. Sudah formalin 3 hari lagi di peti. Dia enggak mau kubur, saudaraku. Karena ayat ini, saudara, muncul. Udah, jemaatnya ya kecil sedikit, saudara, mereka nyanyi memuji-muji Tuhan, saudara. 3 hari kemudian mereka bawa mayat ini yang peti ya KKR. Reinhard Bonnke datang ke KKR besar. Biasa hadir bukan 1 orang, jutaan orang Afrika datang di lapangan terbuka, saudara. Mereka bawa pergi, saudara. Ya, waktu datang auto ambulansnya bunyi, ngiung-ngiung, saudara, lampunya sudah berseri bunyi, ngaung-ngaung, datang. Para aser cegat. Orang Afrika nggak sembarangan, saudara. Diperiksa dulu, biar ambulans diperiksa sampai dalam ada bom, saudara. Diperiksa, ternyata bukan. Ini pendeta, saudara. Mereka bawa bukan di lapangan, ke ruang doa. Para pendoa KKR, ke ruang doa. Mereka doa pijit, saudara. 3 hari udah formulir, udah kayak kayu keras, kayak besi gini, saudara. Saudara tahu, Reinhard Bonnke di lapangan berdoa. Dia nggak tahu bahwa ada mayat datang, jutaan orang, sudah lapangan terbuka besar. Dia usir roh maut keluar dari lapangan ini. Saudara tahu, si bapak ini hidup ulang, saudara. Wah, saya lihat video saya merinding, saudara. Waduh, luar biasa. Itu di tahun kemarin, bukan di tahun purbakala, saudara. Nah ini artinya bahwa kekuatan Tuhan hadir apapun di hadapan kita, tetap ada mujizat. Amin. Saudara, saya percaya sekali, saya jadi hamba Tuhan itu karena melihat mujizat, saudara. Kalau enggak mau jadi hamba Tuhan saya. Dan saya ajarkan kepada saudara semua, ikut Tuhan itu enak dan indah. Bila amin. Siapa bila ikut Tuhan susah, itu karena hatinya yang belum bersih, saudara. Kalau hati kita bersih dan kita mengandalkan Tuhan, kita berkata, aku bahagia, ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Karena ikut Tuhan itu indah dan luar biasa. Ini sudah. Daud mengandalkan Tuhan, sejarah mencatat. Alkitab ini kebenaran, tapi Alkitab juga sejarah. Perbuatan Tuhan pada masa lalu diberitakan oleh orang manusia turun-temurun. Perbuatan Tuhan dalam diri Daud diberitakan kepada semua generasi. Bahwa Daud itu ada kelemahan, juga ada kekuatan yang dia tampilkan. Bahwa Goliat sebesar apapun, ditakuti oleh Raja Saul, bisa dikalahkan. Model orang sederhana, tulus dan murni hati. Amin. Mau tulus hati? Semuanya halo Bapak Ibu? Polos aja, saudara. Bagaimana tulus hati sederhana? Kita nggak ada motif kecuali kita berkata, Tuhan, jamah hatiku. Saya suka lagu itu yang seringkali nyanyikan di kidung jemaat. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu, dan kau memanggil diriku, ku datang Yesus. Wah, itu lagu luar biasa, saudara. Itu lagu-lagu penginjilan di abad di mana manusia belum banyak kenal Tuhan, saudaraku. Bahwa kuasa darah anak domba Allah membersihkan hidup umat manusia. Bila amin. Berapa banyak kita gagal pada masa lalu, hari ini seterusnya kita mesti berkata, saya tidak mau gagal lagi. Dan saya memperbaiki hati nuraniku agar tumbuh hati yang tulus menjadi modal utama aku melangkah. Bilang amin. Ini saudara,
Itu kekuatan Daud yang pertama yang dia tampilkan di ayat firman Tuhan tadi. Kemerah-merahan, saudara. Ya, di ayat baru kita baca tadi. Yang kedua, Daud mengandalkan nama Tuhan. Kalau kita lihat di sini, saudara, di ayat yang di ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang-orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Wow, saudara. Hebat ini, saudara. Yang kedua, mengandalkan Tuhan, saudara. Daud ini mengandalkan Tuhan. Kata mengandalkan Tuhan inilah menjadi inti pembahasan kita, saudara. Bagaimana orang mengandalkan Tuhan? Pertama tadi hati tulus. Yang kedua, saudara kekasih, suka merenungkan janji Tuhan. Nah ini, saudara. Suka merenungkan janji Tuhan. Firman Tuhan yang ditulis jeripaya dengan tangan sendiri oleh beberapa nabi-nabi pilihan, orang-orang pilihan di Alkitab. Kurang lebih 40 orang, saudara, 40 orang di Alkitab. Mereka menulis kitab suci dari tahun ke tahun, saudara, saling berkaitan satu sama lain, saudaraku. Dan itu tulis tangan, bukan pakai mesin tik, bukan pakai laptop, bukan pakai mesin supaya bisa senang. Tulis tangan, saudara. Betapa capeknya kalau tulis seorang itu tulis tangan. Apalagi kita paling panjang kalau tulis tangan, saudara. Bertahun-tahun baru kelar. Ya, bayangkan 5 kitab Musa ditulis tangan oleh Musa, saudara. Kejadian sampai kitab Ulangan. Capek tidak? Capek. Bukan cuma capek tulisnya, saudara. Capek menguduskan diri, saudara. Semakin orang kudus, semakin capek, saudara. Saudara pernah ikut doa puasa? Semakin lama puasa, semakin capek enggak? Capek, tenaga manusia itu habis, saudara. Tetapi kenapa Musa lakukan? Karena dia cinta Tuhan, dia cinta pada umat manusia, itu Musa lakukan. Berani kalau Musa enggak lakukan itu dalam doa dan puasa untuk menulis kitab suci, saudara. Manusia itu ya hewan, hukum rimba, siapa kuat dia menang. Dunia tanpa hukum, tanpa kebenaran. Nah, ditulis dan diperintahkan oleh Tuhan kepada kita semua. Renungkan, renungkan, ingat baik-baik. Renungkan, itu ada 3 cara kita renungkan firman Tuhan. Yang pertama, ingat terus menerus. Pikiran kita bangun tidur ingat firman, kerja ingat firman, berjalan ingat firman, berjual ingat firman, di mana-mana ingat firman, di kendaraan motor ingat firman, di auto ingat firman, saudara. Pikiran dipenuhi dengan ingat firman Tuhan. Itu namanya merenungkan, saudara. Ingat ulang-ulang sampai firman memberi pengertian-pengertian kepada kita. Itu cara pertama, ingat. Cara kedua, melakukan, bisa nyanyi. Buat lagu syairnya dari ayat-ayat kitab suci, saudara. Ingat kembali, pernah nyanyi lagu Mazmur 23? Itu sudah. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Tujuannya apa? Agar menghafal. Bisa kau sebutkan kitab Kejadian sebagai kitab Wahyu? Lupa, tapi coba dinyanyikan. Bisa. Ya toh? Dinyanyikan bisa, saudara. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, Raja-Raja, Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, dan Amsal, Soleman, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Safanya, Hagai, Sakaria, dan akhir Maleaki, sambung Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Lulus sekolah minggu. Tepuk tangan, ya mal-mal, tepuk tangan, ya, tepuk tangan. Dilakukan, saudara. Sesuatu yang dilakukan nggak pernah hilang di memori manusia. Itu Daud lakukan. Melakukan, sudah. Maka dia seorang pemusik, saudara. Nah, ini nanti poin kedua dilakukan, saudara. Dia suka renungkan firman Tuhan.
Yang ketiga, saudara, dengan cara menikmati, bergumam dengan nikmat, menikmati. Wow, firman Tuhan. Ini kabar baik, berhenti kita mengeluh. Keluhan manusia tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita ingat dan kita renungkan firman Tuhan memberi kekuatan dalam jiwa kita, kekuatan dalam hidup kita. Bilang amin, saudara. Ini saudara. Jadi yang kedua, mengandalkan Tuhan dengan cara pertama adalah merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, suka memuji menyembah Tuhan. Ada 3 kata dalam hal ini. Yang pertama menyanyi, yang kedua memuji, yang ketiga menyembah. Daud lakukan ini. Latihan dari mana? Dari usia kecil dia sudah suka musik. Kayak anak Rafa begitu. Dari kecil. Anak ini kalau jadi besar, orang besar, saudara. Pendiam, suka main musik. Saudara. Waktu Tuhan akan mempromosi, orang kaget, saudara. Kenapa? Kekuatan besar muncul. Saudara tahu, waktu kita memuji Tuhan, itu urapan Tuhan berlimpah-limpah mengalir. Kita baca 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 15. Elisa Nabi Tuhan bagaimana menyampaikan pesan Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang ke-3 ayat 15. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kata kekuasaan ini artinya tangan Tuhan, saudara. Pengertian asli tangan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Pernah ingat lagu doa Yabes, saudara? Karena tanganmu menyertai aku. Itu tangan artinya lambang kekuasaan. Kekuatan Tuhan menguasai, saudara. Ya. Tuhan memberikan kepada manusia kekuatan di kerongkongan kita untuk memuji menyembah Tuhan. Matius 21 waktu Tuhan masuk ke bait Allah, saudaraku. Dia masuk, dia lihat, wah, bait Allah penuh sarang penyamun. Ada imam-imam, orang-orang Farisi, saudara. Hanya ada orang-orang raya, orang-orang pintar mempertimbangkan, pintar menilai orang, bahkan pintar menilai Tuhan, saudaraku. Bukan penyembah di dalam gereja. Dalam Injil Matius 21 berkata, tidak engkau baca dari kitab suci, dari mulut orang-orang menyusui, dari bayi-bayi engkau meletakkan dasar kekuatan. Kekuatan orang Israel, kekuatan gereja, itu bukan gedungnya, sekalipun gedung itu bagus. Itu bukan sinodenya, sekalipun sinode itu bagus, saudara. Kekuatan Tuhan hadir nyata. Kenapa? Di dalamnya ada kumpulan penyembah-penyembah Tuhan. Yesus berkata kepada Samaria, Tuhan mencari penyembah-penyembah benar. Amin. Dan dia temukan di zaman sulit ini dari istana Raja Saul. Saul tidak suka menyembah Tuhan, saudara. Bayangkan. Ya, Saul ini tipnya kepemimpinan teokrasi, saudara. Tuhan langsung pilih. Kalau Tuhan langsung pilih, kok nggak suka menyembah Tuhan, itu berbahaya. Putus hubungan dengan Tuhan. Kekuatan dari mana, saudara? Mazmur 22, firman Tuhan berkata ayat 3-4. Engkau yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kalau Tuhan bersemayam dalam puji-pujian kita, apa susahnya kita hidup, saudara? Tinggal ngomong. Dia bukan jauh surga ke sana transenden, dah kelihatan, tidak. Dia dekat di mulut kita, di hati kita. Mengapa? Karena kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Halo, amin. Saya ada ambil sebuah video dari YouTube tentang Holyfield melawan Mike Tyson, saudara. Sudah masuk itu video. Nanti mau tunjukkan, saudara lihat. Ya, Mike Tyson ini dia tinju, saudara. Tidak bisa orang kalahkan dia. Bahkan ada orang yang dia tinju cuma 9 menit, pang, roboh, KO langsung, saudara. Dan itu pantangan bagi orang beriman di Amerika, saudara. Waktu dia menang, muncul Holyfield, saudara. Bagaimana mengalahkan orang ini? Memang dia latihan, tapi ada kekuatan yang orang tidak pernah duga dia lakukan waktu persiapan untuk tinju. Bisa tunjukkan sekarang, coba lihat. Dan kuasa pujian penyembahan. Silakan, di layar ini. Ini waktu persiapan di ruang ganti, saudara. Lagu tadi.
a man who's just been relaxed all. Holyfield, champion, like the overachieving warrior that he is. Saudara lihat kekuatan Tuhan melihat ini. I think he was a little more balanced. Seconds left in the sixth. Hey, Frank, let him out, let him out. Evander Holyfield is letting it all hang out. Knockdown is a surprise, I think, everybody. With a shot in the chest, Freddie, hit him with a left hook in the check. Was a He comes down, look at that, right through. I mean, when's the last? By Holyfield. Oh, Tyson's in trouble. Looking to put Tyson down and fight. Tyson is not in trouble. He's saved by the bell. Like he's getting tired, he gets fired up, and here comes that champion's heart. And they were landing with accuracy, as you can see that. One at a time, you can see that's the one that did it. See, as he came in, that's what they've been saying. If you ever catch him, Cumberry's previous experience came in. He let the other fight go on too long, and he almost stepped. Holyfield continues to dig in. A left hook to the head. He's got Tyson in trouble. Tyson's ready. A straight right hand. The Talbot stops the fight, and Holyfield has I can't say it. It's the most unbelievable thing I've range in the jab. There he is. He worked it off early in the round, sticking, smart boxing, choosing his chances and his places to slug, and he just unloads hook, right hand, uppercut, mixes them up. Mike is in trouble here, and he's just getting teed off on him. But Mike won't go down, and you'll see a good left hand and a right hand here. That started to really be the beginning of the end for Mike. The right uppercuts were landings that Tyson is famous for. He was getting hit with there. The hook in on the up on the inside. There's the uppercut, and Mike, I think, not only hurt but just too tired to continue. I don't know what he's going to say later, but Champion of the world, Evander, the real deal. Saudara, itulah kekuatan Tuhan. Contohnya, orang tinju aja memuji Tuhan. Kekuatan, apalagi menginjil, saudara. Oi. Yosua, saudara, nggak masuk akal sehat. Beton roboh karena pujian, saudara. Nggak masuk. Saya ingin ajarkan para jemaat di sini, apapun mari ambil waktu memuji Tuhan. Jangan muji Tuhan sambil ragu. Lihat tadi Holyfield, gila. Di ruang ganti itu dia memanggil Tuhan. Tuh contoh. Nih video asli, saudara. Dan kita ngerti bahwa Tuhan tidak memanggil kita untuk terkalahkan. Amin. Kalau hatimu tulus dan memuji Tuhan, percayalah, kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Orang kritik, nggak usah dengar manusia pemulu jahat. Nggak usah. Kamu bukan Tuhan yang menentukan segalanya. Aku memuji Tuhan yang ajaib, yang penuh kuasa. Amin. Ini saudara. Ya, jadi kita belajar seperti ini. Daud, dia memuji Tuhan sejak di kebun, di istana memuji Tuhan. Dia kata pada Goliat, hari ini dunia akan tahu kami punya Tuhan yang ajaib. Ini perlu kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Orang mau fitnah, gosip apa, saya seringkali omong ulang-ulang, saudara. Ini masa sulit, banyak pengolok di zaman akhir. Jaga hati, jaga hidup, andalkan Tuhan. Bilang amin. Senang memuji Tuhan, saudara. Bilang amin. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan adalah ya dia bertindak dengan iman sesuai perintah Tuhan. Saudara, bukan cuma Goliat yang dia hancurkan, semua musuh di hadapan Daud dia kalahkan. Dia waktu memuji menyembah Tuhan sampai intim akrab, dia tunggu perintah Tuhan, bangkit serang mereka. Dia melangkah dengan iman, saudara, dan kemenangan besar terjadi. Begitupun kita, saudara. Amin. Halo, kadang-kadang saya melihat satu kesalahan pelayanan begini. Tunggu nanti sampai di orang sakit baru memuji Tuhan. Salah itu. Orang memuji Tuhan sudah beberapa hari yang lalu, saudara. Siap amunisi rohani, saudara. Sampai setinggal kuti jari dalam nama Yesus. Sudah lihat Yesus dalam pelayanan, siapapun perempuan 12 tahun pendarahan, atau Yairus punya anak yang meninggal, saudara. Apa dia tunggu ya saya mau menyembah Bapa dulu? Enggak, saudara.
Saudara. Tidak, saudara. Dia datang, ada tenaga dalam dirinya, saudara kasih. Ya, waktu dia berjalan, saudaraku, dia sudah bawa tenaga besar dalam dirinya. Kenapa? Sedoa semalaman di gunung bersama bapaknya, saudara. Itu siap semua. Di jalan raya dua peristiwa besar terjadi. Yairus datang terang-terangan menyembah Tuhan. Tolong anakku sangat menderita mau mati. Ya, ada seorang perempuan yang diam-diam sembunyi. Kenapa? So malu, so miskin, saudara, tinggal kulit bungkus tulang, saudara. Harta habis. Diam-diam datang menyentuh jubah Yesus, saudara. Tenaga mampu. Semangat. Kenapa? So ada tenaga Tuhan. Kesalahan banyak hamba Tuhan. Tunggu nanti hari H di depan orang sakit, depan masalah memuji Tuhan. Bagus juga, cuma takaran sekecil kayak air minum begini di gelas. Enggak penuh. Enggak penuh. Orang menyembah Tuhan katakan 5 menit bisa urapan Tuhan melimpah? Nyanda. Tuhan kadang-kadang doa semalam-malaman, saudara. Musa puasa 40 hari 40 malam. Berkuasa penuh, saudara, iman sempurna bekerja. Mari ikuti teladan orang-orang seperti ini. Amin. Halo, mau saudara? Ini saudara, desain Tuhan, engkau dan saya jadi pemenang, berhasil berbuah lebat. Bilang amin. Ya, bertinang iman. Yang ketiga, terakhir saudara, terakhir. Daud nggak suka nama Tuhan dihina, saudara. Itu. Dia nggak suka nama Tuhan dihina. Mereka menghina nama Tuhan, menghina tentara barisan Tuhan Israel, saudara. Dan dia berkata, engkau akan lihat hari ini juga engkau akan dihancurkan. Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dengar, fanatik kita kepada nama Tuhan itu perlu. Bilang amin. Tuhan punya hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Apalagi dihina orang-orang fasik, saudara. Pernah Rasul Paulus waktu menginjil sebuah kota, ada seorang bernama Elimas, dukun besar di Kisah Rasul, menghina nama Tuhan yang Paulus beritakan. Apa tindakan Paulus? Roh Tuhan menguasai Paulus. Dia berkata, mulai hari ini engkau buta dan tidak melihat matahari, karena engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu. Saudara, kita ini diberi nama oleh Tuhan. Namanya diberikan kepada kita, maksudnya untuk apa? Mengusir setan. Amin. Untuk apa, saudara? Berdoa dalam nama Yesus. Untuk apa, saudara? Kita lakukan sesuatu dalam nama Yesus. Setan gak bisa kalahkan. Kekuatan Tuhan selain firman-Nya, kekuatan di namanya, saudara. Menyebut nama Tuhan, saudara, setan gemetar ketakutan. Daud gak mau nama Tuhan dihina, saudara. Itu kekuatan Tuhan. Dia pesan pada anaknya Salomo, bangun bait Allah yang besar, karena Tuhan kita besar. Saya ingin membangun, Tuhan melarang karena musuh belum habis ditumpas. Nanti datang masa damai sejahtera. Lakukan, ingat, bikin yang besar untuk nama Tuhan. Itu nama Tuhan. Dia nggak mau dihina. Berapa banyak di antara kita takut menyebut nama Tuhan? Mesti kita bertobat lagi, saudara. Halo, nama Tuhan, nama yang ajaib, nama yang besar. Salomo berkata, nama Tuhan menara yang kuat. Di sana tempat orang berlari berlindung kepadanya. Daud berkata, engkau datang dalam nama siapapun kita nggak takut. Mau lembing, mau tombak, kita dalam nama Tuhan yang kau hina itu. Ini, saudara, kekuatan Daud ada 3 yang paling dominan ini, saudaraku. Pertama, saudara, hatinya murni. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, dia tidak mau nama Tuhan dihina. Bila amin. Saya praktekkan nama Tuhan di berbagai problem, saudara. Pernah saya naik kapal laut. Saya ingat waktu kapal Rinjani kalau nggak salah, berlayar, saudara, dari Halmahera menuju ke Papua, saudara. Ya, sampai di ujung di Pulau Halmahera, biasa namanya di sebelah
Kanan itu Pulau Obi, saudara, itu enam segitiga bermula, ombak besar sekali, saudara. Waktu musim selatan angin paling kuat. Saudara tahu kapal besar itu air laut masuk dari atas, tembus sampai sebelah. Sampai di sebelah, saudara. Pengumuman dari ruang nakoda, penumpang dilarang keluar. Semua pintu harus dikunci, saudara. Saya bilang ini berlayar seumur-umur, ini bilang masih lembo, ombak besar. Ini ombak lebih besar, saudara. Kapal besar, air sampai lewat, saudara. Oh Tuhan, saya bilang, wah, ini mengerikan seperti ini, saudara. Apa jadi, saudara kasih? Saya keluar, saudara. Saya bilang, izinnya keluar sebentar. Doa, saudara. Hei ombak, berhenti! Saudara pernah buang minyak apa tuh? Minyak goreng ke laut? Apa reaksinya? Langsung tenang, saudara. Ya, kami di kampung biasa kalau pergi malam-malam ya untuk cari ikan bawa itu, saudara. Ya, dia bilang taimi nyadang bungkus. Bungkus lalu umpama ada angin tiup kan gak dapat lihat dasar, saudara. Tinggal ya begitu ya. Dikasih basah lalu ya langsung jernih sekali, saudara. Itu. Nah, itu. Saudara, kenapa? Saya ingin praktekkan firman yang dihotbahkan. Apa benar nama Tuhan berkuasa? Bukan itu mencobai Tuhan, saudara. Karena kita ini disebut murid, melatih diri, saudara. Kenapa Tuhan Yesus marah pada waktu ombak besar, Petrus ketakutan sampai muntah-muntah kuning, saudara? Memang gak ada ayat muntah kuning, tapi orang pusing, orang takut biasa muntah, saudara, di laut itu. Betul tidak? Dia tanya, di mana imanmu? Saya percaya pasti Petrus nggak pernah ikut sekolah minggu, saudara, karena dia belum pernah ngerti bahwa laut dibelah oleh tongkat Musa, saudara. Itu artinya bahwa Tuhan melatih kita untuk tantangan yang kecil sampai tantangan lebih besar, saudara. Orang bergaul dengan Tuhan, Alkitab berkata begini, satu ayat terakhir, Zakaria 4 ayat yang ke-6, bukan kuat dan gagahku, tapi oleh rohku, kata Tuhan, gunung tinggi dipindahkan, gunung ini diratakan, saudara. Amin. Oleh karena kuasa Tuhan menyertai orang percaya. Bilang amin. Amin gak? Itu ayat-ayat yang sangat populer, sudah dinyanyikan lagi tiap minggu di gereja. Tapi kebanyakan orang Kristen jadi kalah. Ya, lemah, tidak berdaya. Sifatnya daging keduniawian, saudara. Karena tidak pernah mempertahankan hati yang murni dan bersih. Tapi hari ini saya berdoa, berharap kepada Tuhan. Tuhan tolong terang semua. Amin. Lihat perjamuan yang kudus melatih kita. Yang pertama adalah memiliki hati yang murni dan suci, hati yang tulus. Amin. Yang kedua, belajar mengandalkan Tuhan lewat 3 cara tadi. Yang pertama, suka merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, suka menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan bukan berarti suara merdu, tidak. Ingin diisi dengan kekuatan dari surga, saudara. Ya, saudara. Ya, semakin kita menyembah sangat dalam, tubuh sampai gemetaran, itu tanda sedang diimpartasi kuasa kekuatan Tuhan, saudara. Ya, saudara. Itu tinggal doa. Dalam nama Yesus langsung keluar kuasa Tuhan, saudara. Bekerja dalam hidup kita. Karena Yunani berkata dinamo, bom yang Tuhan taruh dalam diri kita. Kisah 1 ayat yang ke-8. Kata kuasa artinya dinamit, bom, dinamo, bekerja dalam diri orang percaya, saudara. Ini, saudara. Tatkala kita melakukan hal ini, waduh dahsyat, saudara. Amin. Saya percaya setan dengar firman hari ini dan setan mulai gemetar di lingkungan tempat tinggal saudara. Mungkin sebentar sore dia mau ganggu saudara, langsung berdiri, tancap gas. Amin. Gas full. Haleluya. Usir. Haleluya. Amin. Iya toh, karena begini budaya orang kuat, kalau orang sakit toh, orang bilang begini, Birman 11 sihir. Nah, nggak ada kuasa, nggak ada. Iya toh. Kenapa sakit yang tante? Kita kemarin lewat Birman 11 kok dia dia bikin begitu. Dia kirim-kirim itu. Orang bukan makanan empuk dari Birman atau dari setan, bukan, saudara. Halo. Setan gemetar mendengar nama Yesus. Yakobus 2 ayat 19, saudara. Dia gemetar dengar nama Yesus. Kita praktekkan itu. Kalau Daud menang, kita juga akan menang. Amin.
dan pasti menang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Oke, mari kita mau datang kepada Tuhan di hari ini. Pemusik ke depan.